Halo semuanya, nama aku Alisa Fiaristi, biasa dipanggil Lia. Aku lahir di Padang tanggal 5 Oktober 2006, yang artinya bulan depan aku resmi berusia 17 tahun loh. Status aku sekarang adalah siswi kelas 12 IPS 5 di Mandua Padang. Oh iya, selain kalian bisa melihat keseharian aku melalui mini vlog ini, kalian juga bisa mendengar beberapa cerita menarik tentang aku loh. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, aku adalah siswi kelas 12 IPS 5. Yang mana kelas 12 IPS 5 adalah satu-satunya kelas di angkatan 24 Mandua Padang yang memiliki anggota kelas cewek semua loh, karena kami adalah kelas keterampilan tata busana. Beberapa orang mungkin akan bertanya, kenapa aku yang terlihat bisa menguasai mata pelajaran IPA lebih memilih jurusan IPS untuk aku pelajari. Salah satu alasannya adalah karena aku menyukai sejarah dan bahasa. Namun berhubung jurusan bahasa itu tidak ada di angkatan aku, jadi aku memutuskan untuk memilih IPS saja. Dan sebenarnya walaupun aku menyukai jurusan bahasa dan sejarah, satu-satunya perlombaan yang berhasil aku menangi selama SMA ini adalah KSM atau Olimpiade Geografi yang berada di bawah bimbingan Kemenak, yaitu pada tahun 2022. Aku menang sebagai juara 3 tingkat kota Padang, bersaing melawan MAN ataupun MAS, madrasah aliyah swasta lainnya, dan termasuk juga sekolah Arisalah, yang membuat aku mengikuti tingkat provinsi. Namun sayangnya di tingkat provinsi aku tidak bisa membawa piala untuk sekolah. Dan dibandingkan pelajaran lain, geografi sebenarnya bukan pelajaran yang aku sukai sih, tapi karena kebetulan KSM ini adalah olimpiade yang berbasis 3 bahasa, jadi aku memutuskan untuk mengikuti ini. Karena aku kan tertarik dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, jadi KSM ini menolong aku lah untuk memperlancar bahasa Inggris dan bahasa Arab aku. Ya alhamdulillah, masa kelas 11 aku ternyata ada manfaatnya juga, nggak cuma untuk main-main saja. Selain itu, kepandaian aku yang lain adalah yang berhubungan dengan bahasa. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang aku lihat selama ini dibandingkan dengan 2 orang kakak aku yang lain, aku adalah yang paling cepat bisa beradaptasi dengan bahasa baru. Contohnya, aku terbiasa dan lumayan fluent dalam berbahasa Inggris karena waktu kecil aku tuh suka nonton kartun-kartun berbahasa Inggris seperti Nickelodeon ataupun Dora yang dubbing bahasa Inggris. Terus juga aku lumayan paham dengan bahasa Arab karena aku pernah SD dan SMP di sekolah yang berbasis agama Islam. Dan beside of that, selain itu juga aku familiar dengan bahasa Korea karena aku adalah seorang K-popers atau fans idol Korea. Jadi untuk beberapa bahasa lokal lainnya, aku juga lumayan familiar ataupun paham bahasa lokal, bahasa daerah seperti bahasa Sunda dan sedikit bahasa Jawa karena aku suka menonton konten-konten yang berkaitan dengan kedua bahasa tersebut. Juga selain bahasa, teman-teman di SMA mungkin tidak terlalu mengetahui ketertarikan aku terhadap dunia menulis. Karena di SMA ini aku bisa dikatakan mengalami yang namanya writer blocks atau kondisi di mana seorang penulis merasa kesusahan untuk menulis kembali. Namun, ada cerita lucu waktu aku SMP. Seperti yang aku bilang, kan aku adalah K-popers atau fans K-pop. Nah, hal ini aku manfaatkan sebagai salah satu ide aku untuk menulis sebuah cerita. Dan dulu itu selama aku SMP, kami tidak diperbolehkan membawa ponsel atau handphone ataupun laptop kecuali untuk pelajaran. Jadi aku mengakali hal tersebut dengan mencoba untuk menulis di buku tulis isi 40, yang mana nantinya buku tersebut bakal diedar atau dibaca bergantian oleh teman-teman aku. Dan aku berhasil membuat sekitar 3 buku atau 3 hingga 5 buku yang sampai ending cerita gitu. Dan itu membuat aku sebenarnya jadi kepikiran kayak untuk mengambil jurusan ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis seperti jadi novelis, scriptwriter, editor atau hal-hal yang berhubungan dengan tulis menulis lainnya. Walaupun sebenarnya itu cuma aku lakukan. Aku juga beberapa kali mengikuti kontes menulis cerita di platform online yang sekarang ceritanya udah aku take down karena aku merasa malu setelah membaca ulang.
Terus aku juga pernah beberapa kali menerbitkan tulisan-tulisan seperti puisi maupun cerita pendek di koran lokal. Yang sayangnya aku nggak nyimpan bukti fisik dari koran tersebut. Meskipun harapan aku untuk menerbitkan novel itu sudah ada sejak aku kecil dan belum terlaksanakan sampai sekarang, aku masih berharap untuk bisa menerbitkan novel suatu hari nanti dengan cerita yang lebih bagus dan penulisan yang lebih bagus lainnya. Artinya, sekian yang bisa aku ceritakan tentang aku untuk kali ini. Semoga aku mempunyai kesempatan-kesempatan lain untuk bisa menceritakan tentang diri aku ya. Sampai ketemu lagi semuanya.